Insya Allah, Insya Allah. Pak. Oke, monggo ya, kita mulai Mbak Devita. Ya, mulai Pak. Ya, baik. Boleh Bapak, silakan. Baik Mbak Devita, terima kasih. Saya kira Pak Sparta, terus Bu, ini Bu, Bu saya tuh Bu Devita, Bu Diana, Bu, saya panggilan sama jenengan tuh Diana atau Bu Sufina apa Bu Diana gitu ya? Bu Vina aja Pak. Bu Vina enak ya. Ya karena Diana anak saya namanya Diana. Iya. Takut salah menyebutnya. Ya, jadi saya kira hari ini kita akan menguji salah satu bimbingannya Pak Sparta lagi. Saya harapkan Mbak siapa yang mau tampil nanti? Dayanti. Iya ya, Dayanti Pak, Dayanti. Saya kira silakan Mbak Dayanti ya mempresentasikan kepada kita. Dan lebih dari 15 menit, jadi tapi yang komplit. Saya dapat nanti latar belakangnya apa, persoalan penelitian, masalah penelitian, teori yang dipakai apa, modelnya, hipotesa gimana, model gimana, datanya, pengumpulan data gimana, pengolahan data gimana, kajian statistik dan hasil olahan data, kemudian penarikan kesimpulan, implementasi dan sebagainya. Jadi komprehensif. Silakan Mbak siapa tadi? Mbak Yudi, Promovendus. Ya, silakan Mbak. Mana Mbak siapa nih? Presentasi ayo. Mbak Dayanti ya? Mbak Yanti yang presentasi. Halo, mana? Mana yang mau presentasi? Dayanti? Oh, lagi join. Yanti? Pak, sebentar saya ada kendala sinyal. Oke, wes, ayo, monggo. Silakan 15 menit ya, jangan lebih dari itu ya. Efektif menjawabnya, yang penting sekali diungkapkan. Silakan. Loh, kok live lagi? Oh, di PJD. Oh. Yanti? Halo? Mana? Yanti? Sepertinya terganggu oleh sinyal, Pak. Oh gitu. Waduh, dia di mana itu? Harusnya dia ke IBS aja harus itu. Gugup tuh dia. Itu lihat Pak Untoro kali gugup nih. Oh, pasti gugup dia, mati nih gua kalau Pak Sparta marahi dia, bisa nggak lulus, bingung ya. Itu dunia kita dulu Pak Sparta, penuh dengan ketakutan, gitu. Iyalah. Stres terus ya. Baru di depan ruang dosen udah gemetar tuh. Iya, udah nggak pede aja. Tapi anak-anak sekarang bagus ya, karena ini ya banyak webnya, ada Google. Presentasi nanti. Assalamualaikum Pak. Ya udah lanjut kamu. Silakan presentasi. Kendala sinyal Pak. Ya oke. Saya minta tolong Mbak Devita untuk menampilkan PPT-nya, nggak apa-apa kan ya Pak? Ya kamu atur aja. Ya. Oke, silakan. Saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya Indayanti, mahasiswa dari jurusan akuntansi tahun 2017, ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Green Accounting dan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Konvensional di Indonesia
pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Sparta SEAK MACA. Mbak. Bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini terdapat latar belakang penelitian yang berisi mengenai fenomena terkait kinerja keuangan bank umum konvensional. Halo Di Medan, sini saya di zoom aja. Hati-hati di zoom aja. Di full screen. Tayangannya biar gede-gede, jangan terlalu Full kecil. Nah, Di full screen. full screen. Mbak Devita. Full screen Mbak Devita, di full screen Di kan? full screen. Full screen Mbak Devita. View-nya Udah, Pak. full screen. Ada. Gimana Pak? Bagus. Ini mata orang tua nih, Semi. Untuk fenomena terkait kinerja keuangan konvensional, di sini saya menggunakan di perbankan Indonesia. Di data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rasio LDR, NIM, dan ROA. ROA perbankan turun menjadi 1,76% pada September 2020 yang semula sebesar 2,48% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena laba yang terkontraksi karena adanya penurunan pendapatan bunga sebagai akibat adanya perlambatan kredit. Sementara itu, BOPO mengalami peningkatan menjadi 86,15% pada September 2020 yang semula sebesar 80,50% pada tahun 2019. Peningkatan BOPO ini dipengaruhi karena pendapatan operasional yang melambat. Selain itu, saya juga mengambil data dari Sustainable Finance OJK tahun 2018. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hanya sebanyak 54 perusahaan yang telah menerbitkan sustainability reporting. Dari total keseluruhan ada 614 perusahaan. Kemudian terkait fenomena green accounting, di sini saya mengutip dari artikel yang menunjukkan rendahnya kesadaran industri dalam penerapan industri hijau. Mengutip dari berita Antara News tahun 2019 yang menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian menyerahkan penghargaan industri hijau kepada 151 perusahaan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 160 perusahaan yang ikut serta dalam penilaian industri hijau. Jumlah industri yang menerapkan industri hijau ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan total industri di Indonesia yang tercatat ada sebanyak 23.370 di website kemenperin.go.id. Mengutip dari jurnal Zulhaimi tahun 2015 yang menyatakan rendahnya kesadaran industri dalam penerapan industri hijau ini melalui green accounting karena banyak perusahaan menganggap bahwa dengan diterapkannya konsep green accounting dapat menimbulkan potensi peningkatan biaya melalui biaya lingkungan. Next, Mbak. Kemudian terdapat gap research yang menunjukkan bahwa green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan seperti penelitian Pratiwi dan Rahayu tahun 2018, Casbiandani, Rizal dan Satria tahun 2019, dan Putri Hidayati dan Amin tahun 2019. Adapun hasil penelitian yang menemukan hasil bahwa green accounting berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan seperti penelitian Riyad et al. Tahun 2020 dan penelitian Mirosnichenko et al. Tahun 2017. Bagian kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh green accounting pada kinerja keuangan bank umum konvensional. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh COVID-19 pada kinerja keuangan bank umum konvensional. Bagian ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh green accounting terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional. Di bagian keempat ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai pengaruh penerapan green accounting terhadap kinerja keuangan. Yang kedua bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Dan yang ketiga bagi perbankan, dengan adanya penelitian ini diharapkan bank dapat memaksimalkan pelaporan pengungkapan informasi lingkungannya dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, bagi investor, dengan adanya penelitian ini, investor diharapkan dapat mempertimbangkan informasi mengenai green accounting dalam pengambilan keputusan. Next, Mbak. Mbak Devita, next.
Kemudian untuk bab 2, landasan teori, saya menggunakan teori legitimasi dalam penelitian ini. Menurut Pradipta dan Hadi Prajitno tahun 2015, legitimasi adalah salah satu hal yang sangat strategis bagi upaya pengembangan perusahaan di masa depan. Adanya legitimasi dari masyarakat akan sangat membantu keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang. Teori legitimasi ini menekankan pada pentingnya suatu perusahaan harus memiliki keberpihakan pada society. Perusahaan harus berusaha beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat sehingga tidak timbul konflik yang bisa mengganggu keberlangsungan perusahaan. Dan untuk keterkaitan green accounting terhadap teori ini, Mbak Devita, maaf bisa di zoom lagi nggak? Saya nggak kelihatan. Kamu nggak pakai komputer sendiri. Dan untuk keterkaitan green accounting terhadap teori legitimasi ini, saya mengutip dari jurnal Carandang dan Ferrer tahun 2020 yang menyatakan bahwa green accounting ini sebagai upaya perusahaan untuk melaporkan kinerja lingkungan dan sosial ke masyarakatannya secara transparan dan akuntabel. Diharapkan akan mendorong adanya kesesuaian keinginan antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga perusahaan bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, di bagian landasan teori ini juga menjelaskan berikutnya terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Terdapat 2 hipotesis dalam penelitian ini. H1, green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. H2, COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berikutnya, Mbak. Dan untuk bab 3, metode penelitian, yang pertama ada objek penelitian. Objek pada penelitian ini yaitu bank umum konvensional yang terdaftar di BI pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang kedua, desain penelitian. Ini adalah desain penelitian kausalitas karena untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan yang ketiga, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder. Dan untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian dengan cara mempelajari dan dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah dan buku. Yang kedua, metode dokumentasi, mengumpulkan data-data yang telah tersedia dan dokumentasi dengan cara mempelajari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Dan untuk teknik pengumpulan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana terdapat 2 kriteria dalam pengambilan sampel. Yang pertama, bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkesinambungan dalam mengolah data. Yang kedua, bank umum konvensional yang menerbitkan annual report selama periode penelitian dan memiliki data yang lengkap terkait dengan periode yang digunakan, variabel yang digunakan. Kemudian untuk variabel dan operasional variabel, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA, di mana ROA ini dirumuskan dengan rumus net income dibagi total aset. Rumus ini saya peroleh dari jurnal Jewell and Mencken tahun 2012. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu green accounting yang diukur dengan environmental accounting reporting score. Pengukuran ini saya ambil dari jurnal Dar et al. Tahun 2021. Pengukuran environmental accounting reporting score ini menggunakan 17 kategori untuk mengukur green accounting. Kemudian demi variabel pandemi COVID-19 di mana diberi poin 1 untuk masa pandemi COVID-19 dan poin 0 untuk masa sebelum pandemi COVID-19. Next, Mbak. Kemudian terdapat variabel kontrol dalam penelitian ini. Yang pertama ada firm size, yang kedua leverage, dan yang ketiga NPL. Berikutnya, Mbak. Analisis persamaan regresi. Terdapat 2 persamaan regresi di dalam penelitian ini. Persamaan penelitian regresi 1 digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari green accounting dan variabel kontrol terhadap kinerja keuangan selama periode penelitian. Persamaan penelitian regresi 2 digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari green accounting terhadap variabel kontrol terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan dummy variabel yaitu
pandemi COVID-19. Berikutnya, Mbak. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, yang pertama, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai mean, minimum, maksimum, dan nilai standar deviasi. Yang kedua, ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang ketiga, analisis regresi data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Holzman, dan uji Lagrange multipler. Yang keempat, teknik pengujian hipotesis, ada uji koefisien determinasi dan uji parsial. Berikutnya, Mbak. Dan untuk bab 4, analisis dan pembahasan, yang pertama ada gambaran umum objek penelitian. Objek pada penelitian ini yaitu bank umum konvensional. Di sini terdapat tabel kriteria pemilihan sampel model persamaan regresi 1 dan persamaan regresi 2. Secara umum, kriteria pemilihan sampel untuk model persamaan regresi 1 dan regresi 2 ini hampir sama. Yang membedakan hanya periode penelitian yang digunakan. Pada model persamaan regresi 1 menggunakan 5 tahun penelitian, dan untuk model persamaan regresi 2 menggunakan 2 tahun penelitian. Untuk total observasi, pada model persamaan regresi 1 ada sebanyak 206 data, dan untuk model persamaan regresi 2 ada sebanyak 78 data. Berikutnya ada analisis statistik deskriptif. Di sini terdapat tabel statistik deskriptif model persamaan regresi 1, di mana dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean-nya. Nilai standar deviasi menggambarkan seberapa besar variasi data, di mana jika nilai standar deviasi ini lebih kecil nilainya daripada nilai mean, hal ini merepresentasikan data yang baik. Begitupun pada tabel 4.4, masing-masing variabel diketahui memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean-nya. Di halaman 92, saya menjabarkan masing-masing variabel mengenai nilai maksimum dan nilai minimum, dan posisi bank yang menempati posisi nilai maksimum dan nilai minimumnya. Berikutnya, Mbak. Dan untuk penerapan green accounting pada bank umum konvensional, pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 42 sampel bank umum konvensional yang terdaftar di BI pada periode 2016 sampai 2020 melalui laporan tahunan secara keseluruhan, Bank BNI menempati peringkat tertinggi dengan pengungkapan sukarela sebesar 81,18%. Dan Bank Nobu menempati peringkat paling rendah dengan pengungkapan green accounting hanya sebesar 5,88%. Dari tabel tersebut, 16,67% perusahaan sampel melaporkan di atas 50% praktik akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan. Berikutnya, Mbak. Agak ke bawah, Mbak. Dan untuk analisis data panel kayak tadi Mbak naik sedikit. Ada analisis data panel untuk model persamaan regresi 1. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk mengetahui model penelitian yang tepat, yaitu fixed effect model atau common effect model. Tabel 4.6 menunjukkan probability cross-section chi-square sebesar 0,00, sehingga dapat disimpulkan model penelitian yang tepat, yaitu fixed effect model. Dan yang kedua ada uji Holzman. Uji Holzman ini digunakan untuk mengetahui model penelitian yang tepat, yaitu fixed effect model atau random effect model. Tabel 4.7 menunjukkan probability cross-section random sebesar 0,0053. Dari kedua hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi 1 menggunakan model penelitian fixed effect model. Dan untuk analisis data panel model persamaan regresi 2, yang pertama ada uji Chow. Tabel 4.8 menunjukkan probability cross-section chi-square sebesar 0,00. Dan yang kedua uji Holzman.
tabel 4.9 menunjukkan probability cross section random sebesar 0,8. Untuk mengetahui model penelitian yang cocok, yaitu model atau random effect model. Tabel 4.10 menunjukkan cross section Bruce Pagan sebesar 0,00. Dari ketiga uji ini dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang tepat untuk model persamaan residu 2 ini adalah random effect model. Berikutnya untuk uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk model regresi ini sudah berdistribusi normal atau belum. Gambar 4.1 diketahui probability jarak Webera sebesar 0,065032. Dan untuk gambar 4.2 menunjukkan probability sebesar 0,166168. Dari kedua hasil probability jarak Webera ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal. Berikutnya, Mbak. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui nilai korelasi antar variabel independen. Syarat non-multikolinearitas menurut buku Bapak Winarno tahun 2011 yaitu apabila hasil uji multikolinearitas antar variabel nilainya ini tidak melebihi 0,8. Dari tabel 4.11 dan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel ini menunjukkan hasil uji multikolinearitas yang nilainya di bawah 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini telah lolos uji multikolinearitas. Dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Dari tabel 4.13 dan tabel 4.14 diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki probability yang nilainya sudah di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini lolos uji heteroskedastisitas. Dan yang keempat ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara kesalahan pengganggu periode T dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji autokorelasi model persamaan regresi 1 dengan nilai K4, N206, dan Durbin-Watson statistik sebesar 2,008733. Dan untuk tabel 4.16 menunjukkan hasil uji autokorelasi model persamaan regresi 2 dengan nilai K5, N-nya 78 menghasilkan Durbin-Watson statistik 1,95910, di mana syarat lolos uji autokorelasi ini apabila Durbin-Watsonnya ini nilainya terletak di antara DU dan 4 min DU. Berikutnya, Mbak. Kemudian analisis regresi berganda. Tabel 4.17 menunjukkan hasil regresi model persamaan 1. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa Green Accounting memiliki nilai koefisien sebesar 0,009861 dengan probability 0,0072, yang itu berarti Green Accounting berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan size memiliki koefisien sebesar 0,112317 dengan probability 0,0078 yang menunjukkan size berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan DER memiliki koefisien minus 0,011359 dengan probability 0,6980. Yang artinya DER ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan NPL memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,176615 dengan probability 0,0005, yang artinya NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian adjusted R square sebesar 0,75
1262. Adjusted R-square ini atau koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model penelitian yang digunakan dapat di sini sebesar Kamu mute, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Apa Indra? Hilang suaranya. ini Pak, tadi slide yang tadi saya belum selesai jelasin ya soalnya. Hilang suaramu, hilang nih. Kamu kemana ya suaramu hilang? Hilang suaranya. Sudah saya mute. Kamu ngejauh dari mic kamu. Mbak Devita, yang tadi slide-nya belum selesai. Iya, mundur dulu. Mbak Devita, mundur dulu. Ya. Untuk model persamaan 1, nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,751262, yang artinya 75,12% ini variabel kinerja keuangan atau ROA dapat dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel independennya. Kemudian untuk tabel 4.18 menunjukkan hasil regresi model persamaan 2. Dari tabel ini diketahui bahwa green accounting memiliki nilai koefisien sebesar 0,018498 dengan probability 0,000, yang artinya green accounting ini berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan COVID-19 memiliki nilai koefisien sebesar negatif 0,255,982 dengan probability 0,0001, yang artinya COVID-19 ini berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Size memiliki koefisien sebesar 0,064110 dengan probability 0,0422, yang artinya size berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. DER memiliki koefisien negatif 0,106763 dengan probability 0,0064, yang artinya DER berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan NPL memiliki koefisien negatif 0,166613 dengan probability 0,0025, yang artinya NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan adjusted R-square pada model persamaan regresi 2 ini sebesar 0,478, yang artinya 47,80%. Variabel kinerja keuangan atau ROA dapat dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel independen. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama terkait green accounting dari tabel 4.17 dan tabel 4.18. Suaranya nggak ada nih. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan environmental accounting reporting yang lebih banyak akan semakin meningkatkan keuntungan. Seperti yang diungkapkan dalam jurnal Islam et al. Tahun 2019, bahwa perbaikan lingkungan akan membantu untuk mendapatkan keuntungan dari investasi. Dan keterkaitan antara green accounting ini dengan teori legitimasi, yaitu green accounting ini dianggap sebagai upaya perusahaan untuk melaporkan informasi mengenai biaya lingkungan secara transparan dan akuntabel, diharapkan akan mendorong adanya kesesuaian keinginan antara enggak kelihatan. Mbak, agak ke bawah sedikit, Mbak. Yang sebelumnya tadi, tapi agak ke bawah sedikit. Nah, ini akan mendorong adanya kesesuaian keinginan antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga perusahaan bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Wahyu Ningtyas tahun 2020, Casbiandani et al. Tahun 2019, dan Jurnal Zulhaimi 2015. Dan bertolak belakang dengan hasil penelitian Dita dan Evina tahun 2021, Riyad et al. Tahun 2020, dan Mirosnichenko et al. Tahun 2017. Ke bawahnya, Mbak. Dan untuk COVID-19 dari tabel 4.18 dapat diketahui bahwa COVID berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lawardi dan Abdi tahun 2021 yang memperoleh hasil COVID-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan menyatakan bahwa perusahaan perbankan itu terdampak karena ada peningkatan restrukturisasi kredit akibat COVID-19 yang menunjukkan penurunan pada perhitungan rasio profitabilitas menggunakan ROA. Turunan sedikit, Mbak. Hasil ini sama dengan penelitian Devi et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa ketika laba perusahaan menurun akibat penjualan yang menurun, maka akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian dia pada tahun 2021. Berikutnya. Next, Mbak. Kemudian untuk hasil variabel kontrol, yang pertama ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional, dan yang kedua leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional pada masa COVID-19. Yang ketiga, non-performing loan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional. Berikutnya, Mbak. Next, Mbak. Kemudian untuk implikasi manajerial, yang pertama green accounting. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan, maka manajemen perusahaan diharapkan dapat memperhatikan pengungkapan informasi biaya-biaya lingkungan yang diterapkan. Karena pengungkapan informasi biaya lingkungan merupakan evaluasi perusahaan dalam bidang kontribusi perusahaan terhadap lingkungan untuk terus lebih baik di periode selanjutnya. Dan yang kedua, untuk COVID-19, perusahaan perbankan itu terdampak karena adanya peningkatan restrukturisasi kredit akibat COVID-19 yang menunjukkan penurunan pada perhitungan rasio ROA. Sektor perkreditan merupakan bagian penting dalam sektor keuangan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional, seiring ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kebijakan restrukturisasi kredit merupakan kebijakan mitigasi kredit bagi sektor perbankan. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari sektor fiskal dan moneter. Oleh karena itu, sinergitas antara kebijakan sektor fiskal dan moneter dan restrukturisasi kredit akan menciptakan stabilitas sistem keuangan dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Next, Mbak. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Semakin besar aset bank, maka sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan profit akan semakin besar. Sehingga apabila bank memberdayakan asetnya dengan optimal, maka profitabilitas bank akan bertambah. Dan yang keempat, leverage. Leverage berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Proporsi penggunaan hutang dalam perusahaan harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan karena penggunaan hutang akan menimbulkan beban bunga. Jika tidak dikelola dengan baik, maka penggunaan hutang akan menurunkan profitabilitas dan memperbesar risiko kebangkrutan bagi perusahaan. Dan yang kelima, NPL, variabel non-performing loan ini berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. NPL adalah rasio kredit macet pada suatu bank. Semakin kredit macet dapat menyebabkan kerugian pada bank. Mengingat kemungkinan pengembalian dana dari kredit yang sudah macet terbilang kecil, langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah tingginya NPL dengan meningkatkan ketelitian dalam tahap analisis kredit. Next, Mbak. Kemudian untuk bab 5, kesimpulan. Yang pertama, green accounting berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan
Yang kedua, COVID-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, firm size berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan yang keempat, leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada model persamaan regresi 1. Dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada model persamaan regresi 2. Dan yang kelima, non-performing loan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan untuk keterbatasan, yang pertama, sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan satu sektor perusahaan, yaitu perbankan dengan menggunakan data bank umum konvensional yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2020, tanpa membandingkan antar sektor industri lainnya. Dan yang kedua, kinerja keuangan sebagai variabel dependen pada penelitian ini hanya diproksikan dengan return. Next, Mbak. Dan berikutnya untuk saran, yang pertama bagi perbankan, selain memperhatikan kondisi keuangan perusahaan juga perlu memperhatikan pengungkapan informasi green accounting yang diterapkan. Karena pengungkapan informasi biaya lingkungan merupakan evaluasi perusahaan dalam bidang kontribusi perusahaan terhadap lingkungan untuk terus lebih baik di periode selanjutnya. Semakin banyak perusahaan mengungkapkan informasi lingkungannya, maka semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diperoleh. Dengan kondisi keuangan perusahaan yang semakin baik, maka perusahaan dapat terus berlanjut. Yang kedua, bagi investor, sebelum memutuskan untuk melakukan investasi dalam suatu perusahaan, investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Investor perlu memperhatikan pengungkapan informasi green accounting yang diterapkan, karena pengungkapan informasi mengenai biaya-biaya lingkungan merupakan gambaran kontribusi atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan yang telah dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, yang pertama, hendaknya peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini dengan menambah sektor lain untuk dijadikan sampel, agar tidak hanya dari sektor perbankan saja yang dijadikan sampel, sehingga hasil dari penerapan green accounting terhadap kinerja keuangan dapat dibandingkan antar sektor karena setiap sektor mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel lain yang berkaitan dengan pengungkapan informasi mengenai lingkungan seperti audit lingkungan, kinerja lingkungan, dan lain-lain agar penelitian dapat lebih bervariasi. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, kinerja keuangan dapat diproksikan dengan indikator lainnya seperti return on equity, laba per saham, profit margin, dan banyak rasio keuangan lainnya yang bisa digunakan, sehingga penelitian dapat menghasilkan temuan yang baru. Next. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak sampai itu siapa namanya? Mbak Yanti. Nyebutnya Yanti aja ya. Makasih Mbak Yanti, bicaranya bagus tadi. Cuma saya coba menguji berkaitan uji matematik dan sebagainya, ekonometri udahlah saya percayakan kepada bapak yang menguasai. Saya hanya tanya ini, sampai tadi kan menyinggung mengenai green accounting gitu ya. Saya ingin menyalami pemahaman kamu green accounting di dunia perbankan. Apa bedanya suatu bank menyatakan green accounting dan menyatakan tidak menyatakan ada dia tidak menerapkan green accounting. Jadi apa itu green accounting? Jadi green accounting ini adalah sistem akuntansi yang di dalamnya itu mengungkapkan akun-akun tentang pengungkapan informasi terkait lingkungan, Pak. Itu yang membedakan dengan akuntansi yang biasa, karena akuntansi yang biasa itu tidak mengungkapkan akun-akun yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kalau dilihat dari laporan keuangannya, itu di bagian net income-nya itu, di situ nanti ada terselip akun tentang sosial dan environmentalnya, Pak. Jadi setelah pendapatan kan dikurang dengan beban, itu nanti akan jadi gross profit margin. Nah, setelah itu baru dikurangi dengan sosialnya berapa. Itu apa, laporan keuangan itu ada di perbankan atau ada di nasabah? Ada di perbankan. Ada di perbankan. Jadi kalau gitu yang menentukan cost environment dan social cost-nya itu siapa dan berapa besarnya? Gimana menentukan angka itu? Gimana Pak? Gimana menentukan suatu bank menentukan bahwa untuk proyek yang dibiayai itu cost environment cost-nya itu sekian, social cost-nya sekian, berapa?
Gimana menentukannya? Paham kan pertanyaan saya? Gimana menentukannya? Caranya gimana? Kok keluar angka itu di laporan ini, laporan keuangan apa laporan neraca, laporan laba rugi per neraca keluarnya? Gimana laporannya? Ya, membedakannya itu di laporan laba ruginya, Pak, net income. Laba rugi, net income, dan deposito. Oke ya. Nah, itu angka itu gimana Bank menentukannya? Maksudnya besaran untuk biaya yang diperlukan untuk keperluan lingkungan itu Iya. ditentukan itu Gimana caranya Bank menentukan itu? tergantung dari bank itu dia melakukan kegiatan kepedulian terhadap lingkungan di tahun tersebut, Pak. Gitu, nggak ada standarnya. Kok Bank seenaknya nggak ada standarnya, kan harus ada standar OJK-nya. Ada Pak, di Oke, bagian ceritakan gimana menentukannya. Misalnya ambil contoh, pembiayaan untuk kelapa sawit, berapa menentukannya? Ya kan, nggak sembarangan kan? Kan itu penting kan, menjadi variabel penting untuk membangun kinerja keuangan yang kamu ukur dengan ROA, bukan? Iya. Kalau itu naik, ROA-nya turun atau naik? Kalau biaya lingkungan naik, ROA-nya turun atau naik? Mungkin dalam jangka pendek ROA-nya ini akan dapat berkurang, Pak. Ora usah jangka pendek. Kalau nilainya naik itu, Oh iya. kok jawabannya naik atau turun, naik gimana? Kok usah jangka panjang, jangka pendek itu hanya beda, kok baca angka aja. Naik, Pak. Kalau ROA-nya naik, tak totoki sampai itu sembrono. Kan itu biaya. Iya, maksudnya kalau dalam jangka pendek ROA-nya ini kan turun karena adanya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan peduli lingkungan tersebut. Tapi kalau dalam jangka panjang mungkin ROA-nya ini dapat meningkat karena dari dampak penerapan green accounting itu sendiri. Oh, akibat karena pendapatannya naik. Oke. Kamu belum jawab. Maaf, gimana Pak? Halo Pak. Kan? Silakan Pak. Mengenai pos mengenai biaya lingkungan tadi, itu pertama. Berkembang lagi dalam jangka panjang, dia bisa meningkatkan laba banknya. Itu kalau bahasa moneternya. Lagi Pak, tadi sinyal. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang tadi belum terjawab. Sinyal keputus. Mbak Yanti tadi. Jadi gimana menentukan, bank itu menentukan pos biaya lingkungan itu sekian, gitu. Itu pertama. Terus berlanjut lagi ketika jangka panjang itu meningkat, labanya ROA-nya jadi meningkat. Kira-kira transmisinya gimana? Itu perlu dijawab. Saya ingin si Yanti itu memahami apa yang diomongkan. Ya, coba Mbak Yanti jelaskan. Ini penting banget Mbak Yanti, sampai menguasai konsep itu. Gimana Yanti? Pak, pertanyaan yang pertama saya sudah paham. Untuk ya, yang gimana? kedua bisa diulang. Jawab dulu yang pertama, belum terjawab. Gimana bank itu bisa menentukan, oh ini besarnya sekian biaya lingkungannya, biaya sosialnya sekian. Gimana dia? Mungkin kamu asal jangan baca laporan keuangan aja. Oh ada Pak, ada posnya ini. Lah pos itu bentuknya gimana? Karena kamu nulis itu kan. Gimana? Yang saya baca ya Pak sejauh ini gimana? Yang standar untuk mengatur besaran green accounting itu harus diterapkan berapa itu belum ada mengenai standarnya. Yang saya paham untuk menentukan besarnya nilai yang digunakan untuk kepedulian lingkungan ini ya berdasarkan
Ambillah Perkiraan bank itu membiayai mining itu pertambangan batu bara. Menentukan biaya lingkungannya itu gimana? Ada nggak caranya? Ini aku tanya benar karena saya sendiri juga belum tahu nih. Maka kamu harus membantu saya untuk menjawab. Saya belum sempat baca, belum membaca. Gimana itu menentukan? Sama-sama memingin. Ya udah, kamu lempar anduk ini, ya. Lempar anduk dulu. Nanti tugas kamu mencari WA ke aku menjelasin. Pertanyaan yang kedua, ya, yang tadi, ketika jangka panjang itu menyebabkan bank yang memperhatikan green accounting, yang memperhatikan lingkungan dan sosial, dalam jangka panjang itu akan ROA-nya naik. Gitu kan, setuju ya? Iya, Pak. Setuju loh, kalau gue mau yang ngomong kok ya setuju, sampai nggak setuju ya was gue, kan gitu ya kan? Ya, transmisinya gimana? Ini kamu lulusan kamu anak akuntan bukan? Iya, Pak. Iya, kamu harus paham itu. Gimana transmisinya? Di pos-pos apa yang akan berdampak? Coba silakan cerita. Maaf Pak, Diperbankan ya? itu gimana? Iya kan jangka panjang tetap akan meningkat ya. Kalau pembiayaannya sebesar kreditnya itu aja, sebesar itu aja, itu akan meningkat. Ya. Kira-kira apa? Transmisinya di mana kok bisa meningkat? Maaf ini agak saya pertanyaan ini memang keluar dari Padrun, tapi saya karena kamu mengangkat itu, gitu. Kamu nanti harus memahami mampu menjelaskan. Gimana coba di akuntansinya kira-kira, oh Pak di pos ini akan meningkat karena ini, pos ini akan meningkat karena ini, pos ini akan turun karena ini, sehingga hasilnya ROA-nya akan meningkat. Gimana? Kalau yang saya pahami Pak, dengan perusahaannya menggunakan ROA ini, itu akan menarik investor Pak untuk Gimana ini Pak? Di banknya ya, kan ROA-nya ROA bank ya, bukan ROA perusahaan loh ya. ROA bank, ROA perusahaan. ROA bank kan? Iya Bang. Iya, karena gimana, di pos-pos mana yang akan berpengaruh? Dan alasannya apa? Oke, tak bantu ya. Jadi kamu perhatikan di kolektibilitas. Karena nasabah itu memperhatikan lingkungan, maka manajemen risiko terhadap kredit macet itu jadi turun. Ya, kalau kredit macet turun, NPL-nya turun. NPL turun artinya biaya untuk pembentukan risiko kredit itu yang kita sebut biaya fair value lah atau CKPN lah, pembentukan biaya CKPN itu kan jadi turun. Oke, kalau biaya turun artinya apa? Laba naik, ROA naik. Ya kan? Di situ pertama. Kedua, debitur kamu yang terima kredit karena dia menstit atau memegang lingkungan, reputasinya naik. Reputasi naik, it means market share dia naik. Market share dia naik, it means apa? Market share naik, maka dia labanya dia tinggi. Kalau labanya tinggi, artinya apa? Artinya membayar kredit kepada banknya itu lancar. Artinya pada penerimaan banknya itu akan bisa meningkat karena mungkin dia meningkatkan kredit dan sebagainya. Gitu, ya. Transmisinya ke sana. Transmisinya itu, ya. Transmisi itu tahu enggak? Ya kalau mobil itu transmisi persnelengnya ya, jalurnya itu ke situlah, flow-nya gitu. Ya di pos-pos itu yang akan berpengaruh, gitu. Ya. Itu sehingga kamu benar dalam jangka panjang ROA-nya itu akan naik. Gitu. Karena apa? Penerimaan naik. Kenapa penerimaan naik? Karena biaya NPL-nya turun. Gitu, ya. Karena risiko kredit macetnya turun karena dia pertama, kedua perusahaannya karena marketnya itu meningkat, dia melancar membayar kepada
kreditnya kepada bank, sehingga kembali dampak kepada banknya itu tinggi. Maka berkaitan dengan sustainable finance, kalau kau bicara green accounting itu bicara sustainable finance, kan gitu ya. Itu berarti kamu lihatnya adalah bank meneduket kepada nasabahnya untuk menjaga lingkungan. Itulah yang ada, yang kenapa kamu menulis green accounting pada saat ini, karena topik itu yang lagi ngetren, gitu ya. Oke, Iya, Pak. Oke, wes. Tapi kamu utang ke aku tadi, apa tadi? Lupa. Yang pertanyaan pertama kamu harus jelasin aku nanti. Terus lanjut kepada matematik nih, data statistik. Pertanyaan saya sederhana, kenapa data statistik kamu nggak menampilkan squeeze? Coba kamu tunjukkan data statistik kamu. Analisis statistiknya, Pak. Ya, di laporan statistiknya. Kan kamu hanya min, median, apa lagi terus standar deviasi. Kenapa kamu kau buang skewness-nya, kamu buang? Pertama, kau jawab juga apa arti skewness itu? Skew. Maaf ini aku hanya kamu, karena kamu harus menguasai apa yang kau tulis, kuasai keilmuannya. Kenapa? Kamu buang itu sengaja, kamu buang itu, ayo ngaku skewness-nya kamu. Pak. Jadi gini, saya itu menyusun analisis statistik deskriptifnya itu, saya kan lihat dari referensi skripsinya kakak tingkat. Oh, referensinya aja. Kenapa kok nggak dimasukin? Gitu, ya. Karena saya di kakak tingkat nggak melalui aku soalnya. Maka mana dibuang. Di angkatan saya itu kan nggak dapat mata kuliah ekonomi terapan, jadi saya tuh bingung. Nyusun analisis statistik deskriptif itu seperti apa? Oh, jadi saya lihat dari skripsinya kakak tingkat yang terdahulu. Dia nyusunnya cuma masukin tabel-tabel itu aja, jadi saya ngikutin dari situ, Pak. Kalau gitu, apa bedanya min dengan median? Kalau min kan nilai rata-rata, Pak. Kalau median? Median nilai tengah. Oke, bisa nggak min dan median jadi satu? Min dan median jadi satu. Angkanya sama. Sebentar. Oke, kamu nanti pelajari lagi. Saya pinta ke kamu apa arti squeeze, kemencengan. Ya, squeeze itu menceng. Kalau kamu miring-miring ke kanan, squeeze kamu ke kanan. Kalau miring-miring ke kiri, squeeze kamu ke kiri. Kalau kamu berdiri tegak, itu berarti distribusimu normal, kanan kiri itu imbang. Ya, oke lah, kamu nanti pelajari. Bingung nanti, aku tahu kamu nggak mau saya ini. Lihat matamu, kamu bingung, nggak bisa menjawab. Nanti. Namanya apa, Pak? Skewness. Skew, SKEW, skewness. Dan apakah min dan median dengan min itu bisa nggak satu tempat dan karena kondisi apa? Oke, itu ya. Oke, terus aku tanya lagi nih. Hasil run kamu ya antara model 1 dan model 2. Ya. Begitu yang model 2 ada dummy-nya, ya. Ada suatu variabel debt equity ratio di model 1 itu signifikan. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, kamu tak cubit dari sini. Itu dia tidak signifikan, Pak. Nggak berpengaruh. Nah, di model 1 signifikan nggak? Model 1, model 2 nggak signifikan. Masa? Coba debt-nya. Coba model 1, model 2, tampilan statistiknya. Hasil running-nya. Model 1 itu nggak ada apa namanya dummy. Model 2 ada dummy. Tapi hasilnya DEB-nya, DER-nya ya. Kamu pakai DER ya. Itu ada yang nggak, yang satu signifikan, satu nggak signifikan. Iya. Iya kan? Nah, itu yang aku ngomong. Setuju kan? Iya kan? Pak. Nah, kenapa kok bisa gitu? Apa? Debt equity ratio. Rasio antara hutang terhadap apa? Equity-nya, modalnya. Kok bisa yang satu signifikan, yang satu begitu kasih dummy COVID, yang satu nggak signifikan. Apa artinya? Coba jelasin.
Sing era iso jelasin kamu, boy. Coba ya Pak jelasin. Iyalah, aku santai aja, harus jelasin. Untuk yang variable average ini kan diproksikan dengan DER. DER itu rasio hutang. Untuk yang model pertama regresi 1 ini, dia tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Karena mungkin dengan penggunaan DER yang terlalu tinggi, ini juga bisa menyebabkan penggunaan biaya modal yang tinggi juga. Dan itu dapat mengurangi jumlah modal dari perusahaan itu sendiri. Karena modal digunakan untuk membiayai penggunaan hutang. Setuju. Terus yang model 2 kok nggak signifikan kenapa? Yang kan model 2 sama. itu Pak. Signifikan negatif. Dua-duanya signifikan? Enggak, yang model pertama itu tidak signifikan. Tidak signifikan. Model kedua itu dia signifikan negatif. Nah, kenapa? Pemahamannya kan barangnya sama. Datanya sama. Iya kan? Sama kan? Setuju nggak? Kok bisa nggak signifikan? Ada apa itu? Kamu harus jawab. Kok bisa nggak signifikan? Itu dijelaskan. Kenapa kok jadi nggak disignifikan? Begitu dikasih dummy COVID. Iya kan? Kan barangnya banknya sama, antara satu dulu yang kalau kelola kan banknya sama. Setuju nggak? Kalau banknya jangan berubah loh. Banknya berubah, gawat, analisnya udah beda. Nah, ya, kenapa itu? Yang satu dikasih dummy COVID, yang satu tidak dikasih dummy COVID. Ketika tidak COVID, debt equity ratio-nya tidak signifikan, gitu ya? Model 2 ternyata hasilnya signifikan, gitu ya? Apa nggak kebalik tadi? Enggak, gitu. Bener ya? Yang itu signifikan ya. Kan sama kondisinya. Bahwa hutang terhadap rasio hutang terhadap modal. Yang satunya rasio hutang terhadap modal. Kan sama. Kenapa? Kok menjadi satu signifikan, satu tidak signifikan? Menurut saya karena jumlah observasinya berbeda, jadi ngaruh gitu ke hasilnya. Satu observasinya beda, entah pertanyaan saya. Banknya beda nggak? Jangan lihat tahunnya dulu. Sama. Jadi apakah akan ada pengaruh, ada perubahan kebijakan di antara dua periode itu? Saya paham, kamu akan bilang satunya 2016 sampai 2019, Pak. Satunya 2019 sampai 2020, Pak. Kan gitu ngomongmu kan gitu. Banknya sama, Pak. Ya kan? Emangnya itu ada satu perubahan kebijakan? Coba dijawab. Ini penting loh, kamu harus memahami itulah nanti kalau di lapangan, di kerja dua. Jadi aku ngajar kamu tuh kenapa, Pak? Ketika kerja di luar, ketika kamu hasil penelitian kamu ditugaskan di kantor, kamu meneliti, nah itu kamu harus bisa mempertahankan di depan forum pimpinan. Itu masalahnya. Pertanyaan-pertanyaan saya itu mewakili. Kok bisa berubah? Kok bisa beda? Kenapa? Apa artinya itu? Jadi kebijakan apa yang harus kita lakukan? Jawab, Mbak, tolong Yanti. Gimana? Coba Yanti gimana jawabannya? Kok langsung berubah dengan adanya COVID, kok dari perubahan? Apa yang bikin berubah itu? Jadi nggak signifikan kok jadi signifikan. Apa yang menyebabkan perubahan? Nah, ayo Mbak Yanti. Mungkin karena berpengaruh ya Pak terhadap sektor perekonomian secara umum. Nah, kita bicara mikro kepada masing-masing banknya, yang kita ke makro. Oke, terus kan debt itu kan hutang, kredit yang diberikan, iya kan? Iya Pak. Iya. Debt-nya itu ya Pak, kredit yang diberikan atau DPK, dana pihak ketiga, debt-nya itu. Gimana Pak? Debt itu datanya dari mana? Debt itu saya ambil dari total total hutang dibagi dengan total equity-nya Pak. Total hutang itu apa aja di kelompok bank itu, di perbankan? Apa di kelompok hutang bank? Dari DPK Pak. Oke, DPK itu terdiri dari apa aja?
Ini pemahaman Dan aja nih, kalau apa aja DPK itu. yang saya tahu DPK itu, yang itu Pak, tabungan, deposit, giro. Ya, ngurutnya salah bacanya ya. Giro dulu, Iya, Pak. deposito, giro tabungan, deposito, ya. Itu harus bacanya begitu. Kalau kamu akuntan nih, aku jangan sampai salah bacanya ya. Itu Iya, karena membaca tingkat likuiditinya, ya, tingkat kewajibannya. Karena itu kan tingkat kewajiban yang harus jatuh tempo, segera jatuh tempo itu dari hitungannya giro, tabungan, deposito. Ditambah lagi di situ ada, kalau ada mortgage, ditambah lagi kan itu kan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh banknya dan sebagainya, ya, dibagi dengan equity-nya, ya. Lah lucunya kok itu terhadap yang satunya signifikan tuh, hutang terhadap kinerja perusahaan, rasio itu tentunya makin banyak hutang, gitu, makin banyak hutang. ROA, kamu bukan pakai ROA ya, bukan pakai ROE ya, ROA ya, analisanya ROA ya. Makanya ada satunya, begitu ada COVID, kok itu nggak signifikan, tadi nggak signifikan kok jadi signifikan. Apa yang terjadi terhadap DPK atau terhadap equity selama krisis itu? Apa? Nah, itu menjelaskannya gitu. Coba kira-kira apa ini? Kira-kira apa? Nah itu kalau menjelaskan begitu Mbak. Jadi kamu hanya jangan, oh ini angka ini signifikan, ini signifikan. Di balik itu apa? Ya, kalau signifikan itu pimpinan sih, malas gitu. Ini aku bicara kalau kamu ini kerja. Pimpinan mengatakan, wow, gua nggak ngerti deh yang gue. Itu artinya apa? Itu yang penting. Apa? Artinya apa? Begitu ada COVID malah signifikan. Debt, total DPK dibagi dengan equity, kan gitu ya. Satunya juga DPK dibagi equity, dikorelasikan dengan ROA, bukan ROE. Kan gitu ya, ROA, ROA. Ya. Mestinya sih signifikan, karena itu kan penciptaan laba sebenarnya. Beban antara rasio antara penciptaan laba dengan penciptaan hutang. Rasio gimana memanfaatkan dana pihak ketiga dalam menciptakan keuntungan. Namun di balik itu semuanya ada beban terhadap kepemilikan DPK tadi. Kan itu. Saya tahu satunya lagi ketika ada COVID kok malah signifikan. Tadinya belum signifikan kan? Kok menjadi signifikan? Apa? Maksud begitu? Bisa jelaskan nggak? Kalau nggak bilang, kita lanjut lagi satunya. Ya sudah, kamu bingung. Daripada nanti cari-cari. Kamu dapat PR dari saya lagi. Apa artinya itu kok saya di sini barang yang dianalisa sama, yang satu kok signifikan, satu tidak signifikan. Ketika ada krisis kok signifikan. Ini nggak ada signifikan. Nanti akan terulang ketika ada krisis lagi, 10 tahun lagi. Karena krisis itu 10 tahunan, ya, 10 tahunan biasanya. Ya, 10 tahunan, ya 8-10 tahun, tergantung teknologi, kemajuan teknologi. 10 tahunan, itu nanti sama, akan begitu. Apa? Ya, oke, kamu nanti menjelaskan. Nah, terus apalagi ya, tadi aku jadi ingat ya, pertanyaan saya. Itu masuk konsep pemahaman konsepnya. Oke lah, biar saya lempar ke Bu siapa? Bu ini. Pina, Ibu, Pak. Bu. Nah, Monggo Bu Ina. Pina, Dari kelamaan nanti Mbak Yanti nggak bisa jawab semua pertanyaan saya. Pokoknya pertanyaanku bukan matematik, statistik, angka, ini signifikan Pak, ini signifikan. Aku hanya tanya, apa di balik itu? Itulah seorang sarjana, yaitu bisa menjawab. Itu menjadi penting. Ya Mbak ya, tak beritahu teman-temanmu, nanti kalau aku yang uji, itu ujian saya adalah, apa arti di balik itu? Apa arti sebuah angka? Itu ada angka, ada artinya semuanya. Ya, monggo Pak Bu, silakan. Silakan. Oke, Mbak Yati makasih Pak aku itu. Ontoro, Ya, silakan.
Ya. Oke, Indayanti, ini sebenarnya saya bingung mau nanya apa karena sudah lengkap semua sama Pak Untoro. Cuman sedikit aja sih ya. Di sini saya pengen tahu mulai dari hipotesis Mbak Devita, bisa tampilin hipotesisnya lagi nggak Mbak? Ya, di sini ada perbedaan hipotesis. Kalau masih ingat ya, karena ada 2 variabel kan? Iya, Bu. Oke, apa variabelnya Indayanti? Variabel saya green accounting, variabel independennya. Green accounting dan COVID. Oke, yang di hipotesisnya. Ya, hipotesis saya ada 2. Ya. Oke, nah yang hipotesis yang pertama gimana? Green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Terus? Yang kedua, COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oke, nah ini kalau berpengaruh positif, saya berpikirnya itu adalah one tail. Ini hubungannya sama Pak Untoro tadi, skewness ya sebenarnya, ya, one tail. Nah, kalau berpengaruh saja, itu two tail. Karena kita nggak tahu pengaruhnya apakah positif, apakah negatif nantinya. Ya, saya nanya aja penegasan, kenapa kok berbeda gitu? Nggak disamain aja dua-duanya, apakah dua-duanya berpengaruh saja, atau satu berpengaruh positif, satu berpengaruh negatif gitu. Itu aja sih sebenarnya saya ingin tahu lebih lanjut aja. Alasannya membedakan ini, Indayanti. Sebenarnya saya bikin yang satu one tail, yang satu total itu supaya lebih bervariasi aja, Bu. Karena kalau one tail semua kurang variasi ya. Baru sekarang ini saya baru dengar loh ada variasi hipotesis loh Indayanti, kamu menemukan ilmu baru ini. Selama ini saya cuman melihat mahasiswa kalau nggak tutel semua, kalau nggak one tail semua, seperti itu. Kalau diikutin seperti ini, jadinya nanti gimana ya? Gimana jadinya? Yaitu akhirnya ya bingung kan pada saat menampilkan skewness-nya. Jadi dia cenderung kemana condongnya? Kalau tutel dan one tail-nya ini berbeda gitu loh. Nah sekarang alasannya, oke, saya terima dulu bervariasi. Alasan kenapa satu positif, satu berpengaruh saja. Ini harus ada alasannya. Biasanya ini ditanyakan di ujian. Kalau yang pertama, green accounting itu saya buat pengaruhnya dia positif terhadap kinerja keuangan karena dari referensi jurnal yang saya baca itu kebanyakan hasilnya positif, Bu. Jadi kebanyakan. Oke, berapa jurnal yang dibaca Indayanti? Banyak, Bu, kurang lebih 85. Yang ada hubungannya dengan green accounting dan ROA ini? Sekitar 30-an. 30-an, apakah semuanya berpengaruh positif saja? Itu yang positif, Bu. Yang negatif tadi totalnya bisa 85. Oke, berarti ada positif, ada negatif kan? Iya, Bu. Kalau itu jangan one tail, two tail aja dua-duanya, udah berpengaruh aja gitu. Nanti kalau hasilnya, kan hasilnya toh sama juga dengan yang tadi kan? Nah gitu. Ya, hasilnya baru menentukan dia arahnya, positif dan negatifnya. Kenapa? Karena yang COVID juga kan belum ada yang meneliti sebelumnya. Jadi kan masih ragu kan Indayanti, itu makanya berpengaruh saja. Nah, saran saya sih pakai yang berpengaruh aja, jadi jangan bervariasi gitu. Kenapa? Karena penelitian sebelumnya jurnal menunjukkan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini kan kita nggak tahu nih penelitian Indayanti ikut yang mana. Tapi kalau semua penelitian menunjukkan positif atau buku ya itu menunjukkan positif, boleh kita ikuti itu positif. Seperti itu aja. Oke? Itu ya. Saran yang pertama. Terus yang kedua ini kan tentang green accounting. Saya sama dengan Pak Untoro masih kepo ya Pak tentang green accounting. Nah, tadi waktu Pak Untoro tanya POJK nomor berapa, sebenarnya ada nih. Tadi saya barusan pas Pak Untoro nanya, saya buka-buka skripsi kamu. Ada POJK nomor 51 dan POJK nomor 29 tahun 2017 dan 2016. Nah, di situ disyaratkan katanya tapi cuman ngomongin tentang penetapan keuangan berkelanjutan. Mungkin dalam pasal-pasalnya banyak.
Nah, sekarang pertanyaan saya. Tadi kalau nggak salah, Indayanti itu menyatakan dalam presentasinya itu hanya 16,67% dan 50%. Itu apa tadi? Jadi kan 42 bank yang diteliti. Kemudian yang 16,6% itu apa tadi? 16,67% kalau masih ingat. Coba 16,67% itu total bank yang sudah melaporkan informasi green accounting yang di atas 50%, Bu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ini kan berarti 16,67 tuh dari 42. Berapa itu? 7 bank, Bu. 7 bank. Oke. Jadi ini kan dimasukkan antara yang menerapkan green accounting, jadi banyakan yang enggak menggunakan green accounting gitu loh, Indayanti. Bukannya enggak, mereka menerapkan, Bu, tapi saya kan mengukurnya pakai pengukuran yang environmental reporting score itu. Kan ada 17 kategorinya ya. Mereka semua itu menerapkan, tapi ada apa ya, kategorinya itu banyak yang belum diterapkan untuk bank yang di Indonesia. Ada yang jadi semua nih pakai green accounting deh. Pokoknya semua 42 bank ini pakai. Nah, itu saya yang 16,67 dari 42 bank, baru 16,67 yang nerapin dari 17 item itu gitu. Iya, Bu. Dari 17 item itu berarti cuma 7 bank yang lengkap. Jadi misalnya ada yang lain yang berapa bank, misalnya ada satu bank yang cuma menerapkan 1 poin, ada satu bank yang menerapkan 2 poin. Nah, sekarang gimana kamu mengoperasikannya sehingga dapat EAR itu? Kan ada di rumusnya ada, coba jelasin. Saya udah tahu, cuman pengen tahu aja. Pengen tahu kamu jelasinnya bisa nggak? Environmental accounting reporting score itu kan tadi ada 17 kategori ya, Bu, penilaiannya. Nah, setiap bank itu saya periksa masing-masing sudah menerapkan berapa kategori. Nah, kemudian dari 5 tahun ini, dari 2016 sampai 2020, itu saya totalin berapa skornya dia selama 5 tahun, kemudian saya bikin rata-ratanya, baru dari rata-rata itu saya lihat yang sudah menerapkan di atas 50% itu ada berapa bank, gitu, Bu. Oke, jadi dapatlah 16% itu rata-ratanya yang sudah menerapkan. Itu berarti rata-rata dong ya, bukan 7 bank. Gimana sih? Rata-ratanya itu, bukan gitu. Iya, makanya dia sendiri bingung, apalagi saya. Kamu lagi bingung. Jadi ada 16,67 itu maksudnya ada 7 bank yang sudah yang sudah green accounting yang di atas 50%. Berarti selebihnya, jadi 42 kurang 7 itu 35 bank belum lengkap. Gitu, Bu. Oke. Nah, kemudian udah itu, yang itu udah oke. Nah, sekarang kan kita akan sebelum membuat regresi kan angka akan dimasukkan nih. Ya enggak? Jadi tadi ada 100 berapa? 42 kali 5 dikurang 6 ya, layar berapa tadi, 300 berapa itu kan? Nah, angka yang 300 untuk EAR ini dari mana kamu dapatnya? 300 di mana, Bu? 300? Sampel kamu tadi, coba. Sampel saya ada 42 bank. 5, jadi totalnya ada 210 observasi. 210, salah saya. Oke. Kemudian dikurangi 6. Dikurangi 4, jadi total observasi saya di model persamaan yang satu itu ada 206 data. Oke, 206 data. Nah, terus untuk EAR-nya ada berapa data untuk EAR-nya? Untuk EAR-nya yang saya masukin di regresi itu saya hitung berdasarkan persentasenya, Bu. Karena pas Sempro kemarin kan saya buatnya pengukuran green accounting itu pakai skornya aja, nggak pakai persentase. Maksudnya nggak dibagi dengan 17 kategori tadi. Terus kemarin sempat direvisi sama Pak Untoro supaya pengukurannya dijadiin persentase aja. Jadi pas regresi saya masukin yang persentase. Jadi ada 204 juga ya? 206, Bu.
206 juga ya. Iya. Oke, jadi udah dipresentasin. Jadi misalnya 111 kan kalau 17 bagi 17 berarti 100% gitu. Iya. Kalau yang 100%. Jadi hanya 7 yang 100, yang lainnya rasionya kurang dari 100 seperti itu. Bukan 100% juga Bu, karena yang maksimal itu hanya 15 kategori yang menerapkan, itu Bank BNI. Yang lainnya di bawah itu. Nggak ada yang 17 kategori diterapkan semua. Nah, itu boleh nggak dimasukin dalam saran? Boleh Bu. Udah masuk belum? Udah masuk belum? Yang mana? Yang bank baru menerapkan itu baru 7 bank aja, yang lainnya belum, coba gitu. Saran aja untuk banknya. Itu udah dimasukin. Udah dimasukin dalam saran? Ya. Harus menerapkan. Kalau di bagian saran yang saya buat itu belum ada. Ya. Enggak, sebenarnya di bagian proposal saya itu udah ada penjelasan terkait itu atau belum gitu? Enggak, ke proposal kan udah lewat, sekarang mah kita skripsi, Indah. Ya, jadi masukkan itu ya. Jadi kan karena kenapa dimasukkan, kan peraturan OJK menyuruh ya harus masuk pakai green accounting seperti itu. Jadi masukkan, jadi tambahkan saran untuk bank-bank yang belum menerapkan secara penuh ya si SART ini ya, yang green accounting 17 poin dari green accounting ini sebaiknya menerapkan semuanya gitu kan. Nah, sehingga ya tadi balik lagi untuk yang penjelasan Pak Untoro ya, kalau misalnya green accounting-nya bagus, perusahaan akan dilirik orang, banknya orang akan percaya segala macam gitu ya, sehingga nanti ya, hasilnya laba bank itu akan naik seperti itu. Oke. Terus satu lagi, tadi yang kenapa positif negatif udah ditanyakan Pak Untoro ya. Tadi sudah. Nah, sekarang apa sih hubungannya antara going concern dengan si green accounting ini? Soalnya di terakhir itu di kesimpulan dan saran ada diungkapkan going concern dan green accounting. Jadi green accounting itu dianggap sebagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan itu supaya dia itu bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat, Bu, supaya dia lebih diterima usahanya, sehingga usahanya dia itu dapat berlanjut. Seperti itu. Jadi dengan adanya green accounting, masyarakat itu menganggap ini layak untuk terus lanjut. Seperti itu. Berarti ya hubungkan lagi. Jadi masih banyak yang belum menerapkan green accounting, jadi nggak bisa berlanjut dong mereka. Gimana dong? Itu ada loh di statementnya, sedangkan di awal-awal nggak ada ngomongin going concern nih. Nah gitu, saya pengen tahu aja kalau Indayanti atau tetap mau ngomongin going concern di belakang, di kesimpulan, harusnya di depan dibahas dulu tentang hubungan antara going concern dan si green accounting, karena kita kan yang bahas tentang green accounting aja gitu. Itu aja sih. Terserah Indayanti ya, mau pakai yang mana, mau nambahkan going concern-nya di depan atau mau menghilangkan di kesimpulan dan saran si going concern-nya ini. Ya Bu, nanti saya perbaiki ya Bu. Nah, ya itu aja sih masukan dari saya, Pak Sparta, Pak Untoro, itu aja. Ya mungkin Pak Sparta memberikan ini pertanyaan tuh gimana? Oke, terima kasih Pak Untoro, masukan dari Pak Untoro sama Bu Desvina ya. Mungkin saya komentari aja Pak mengenai tadi komentar Pak Untoro, kenapa refleksi tidak pengaruh pada saat sebelum COVID ya. Sebenarnya waktu mungkin si Indayanti lupa kali itu. Jadi tentu saja di masa COVID berpengaruh ke profit, karena di perbankan itu ya kita tahu kalau masa COVID itu kan banyak debiturnya yang bermasalah ya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan restru ya, tapi kan cash in cash kan makin turun ya dari kredit itu, meskipun NPL-nya tidak bergerak karena ada kebijakan restru di OJK itu. Jadi itu saja mempengaruhi ke profit ya. Profit itu, kalau profit itu nggak ada hubungan dengan restru. Restru kan tergantung cash in-nya. Dan juga kalau sudah jadi pendapatan akrual, kan berbahaya juga bagi perbankan itu. Jadi sehingga berdampak juga ya. Tapi kalau pada masa non-COVID ya,
perbankan itu memang levelnya tinggi sekali, tapi level tinggi itu nggak berpengaruh karena perbankan itu kan dia trust personalnya. So, kalau di bank, kalau di industri lain seperti misalnya pabrik ya, kalau utang sampai 80% itu udah bangkrut, itu nggak kuat itu profitnya. Itu perbankan nggak ada masalah. Tapi masa COVID akhirnya perbankan itu nggak kuat juga akhirnya, pengaruh ke profit. Kita lihat kan walaupun ROA itu rata-rata turun Pak masa COVID, ROA perbankan itu. Dia ada jadi data makro itu turun gitu ya. Turunnya berapa mungkin sekitar 1,2% ada keturunan ROA itu ya. Lumayan nanti perbankan itu 1% itu luar biasa, bisa triliunan itu ya. Bisa ratusan miliar atau triliunan. Jadi itu yang menyebabkan masa COVID dia berpengaruh, masa COVID dia berpengaruh. Dan juga mengenai Mbak Vina ya, going concern itu kan itu walaupun dia kan nggak ada petunjuk di going concern, tapi pada saat dia melakukan analisis kan ada masalah karena di dalam kan terkait dengan sustainable finance harus sustainable accounting ya. Jadi accounting itu ada hubungan dengan sustainable ya. Tapi bukan berarti dia harus melakukan penelitian terhadap going concern, nggak perlu ya kan sudah ada kaitannya, sama seperti kalau kita si A itu kaki luka pasti sakit lah, jadi nggak perlu di hubungan luka dengan sakitnya pasti ada hubungan kan, nggak usah diteliti lah. Sama seperti itu kalau green accounting itu pasti ada kaitan dengan concern, udah pasti gitu ya. Jadi makanya di dalam jadi memang kalau lihat kasus mikro, memang makro ini mungkin belum kelihatan betul ya green concern, tapi kasus mikro seperti misalnya kalau perusahaan yang melakukan limbah-limbah pabrik itu tidak di atas yang baik, itu pasti protes mahasiswa, protes dari masyarakat bisa menghentikan jalannya operasi perusahaan itu udah pasti. Kasus yang di Toba itu perusahaan plywood di Toba itu kan tutup akhirnya gara protes dari masyarakat yang tidak menjalankan lingkungan gitu. Jadi udah pasti itu kan, cuma tidak semua. Jadi tergantung, kalau sekarang mungkin kalau lihat dari kondisi pemerintah sekarang mungkin susah kita pengakuan concern apa enggak, karena sekarang kan agak beda ya, agak beda. Perusahaan-perusahaan yang melanggar lingkungan itu kan dipelihara, dan kalau masalah protes diancam kan, jadi enggak tetap aja bisa going concern. Tapi kalau selamanya mesti dia nggak bertahan gitu ya, karena diganggu di masyarakat yang berdemo-demo. Sekarang demo kan nggak berani gitu. Jadi itu hati-hati juga dalam kondisi pemerintahan sekarang, meskipun perusahaan itu melanggar lingkungan pasti bisa going concern, tapi jangka pendek concern. Kalau berganti rezim habis perusahaan itu ya, masyarakat akan marah, itu dibakarnya sama masyarakat itu perusahaan seperti itu. Jadi misalnya terakhir Lipo menggusur itu kan, sebenarnya kalau dilihat dari green environmental green kan nggak bagus itu ya, karena dia kan kalau dari green accounting itu ada 3 kan, masalah hubungan sosial-ekonomi, sosial, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan kelanjutan ekonomi, kelanjutan dari si keuangan ya. Nah di dalam ini keuntungan dengan masyarakat nih Lipo itu. Nah sehingga dia akan terganggu concernnya. Sepanjang rezim pemerintah masih ada, dia masih dilindungi. Tapi kalau nggak ada pasti habis itu ya. Jadi kita agak repot memang tuh. Jadi banyak variabel dipertimbangkan. Nggak selalu juga di green accounting itu akan concernnya terganggu. Tergantung apakah rezim pemerintah mendukung dia atau enggak. Kalau sekarang itu masih didukung lah ya, masih didukung. Tapi satu hari pastilah pada negara-negara yang beradab ya, di mana negara itu betul-betul hukum dijalankan, pasti terganggu hukum, terganggu konsep. Tapi negara-negara di mana hukum tidak dijalankan, memang gue pikirin gitu ya kan, kata masyarakat, kata perusahaan itu. Jadi memang itu kan di si Indiati itu cuma menilai sistem teori yang menyatakan kalau green accounting itu jalan ya, diterapkan oleh perusahaan, insya Allah ya green konsepnya akan berjalan dengan baik ya. Insya Allah secara teori ya, secara normatif ya. Tapi faktanya seperti apa? Tergantung apakah perusahaan itu dilindungi oleh rezim apa enggak ya. Kalau dilindungi rezim ya jalan terus walaupun dia melanggar gitu ya. Tapi kalau dia nggak dikul pemerintah, dia patuh dengan green accounting pun juga terganggu juga concernnya. Jadi sekarang itu susah sekarang ya. Tapi dengan asumsi dunia beradab ya, hukum ditegakkan dengan baik ya. Jadi memang itu segera saran untuk ke depan aja ya. Dan saran itu ingat, saran itu kalau bisa dari keterbatasan penelitian ya. Itu jadi karena fokus penelitian ini kan hanya green accounting, sedangkan seperti leverage itu kan kontrol untuk mengontrol
apakah level itu supaya SQL-nya lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Tapi kalau saya jawab, itu kadang-kadang kalau Pak Untoro ya, lalu Pak Untoro di kita itu ada 2 aliran Pak Untoro ya, ada 2 aliran. Kalau sudah variable control, nggak usah dianalisis. Nah, itu ada aliran di Pak Untoro ya. Dosen-dosen kita itu ada aliran itu. Kalau dikontrol, nggak usah dianalisis, nggak usah dihipotesiskan, nggak usah ada teorinya. Kalau dikontrol ya, boleh kontrol. Jadi pasang aja, sama tahu ya. Jadi kalau dia nggak signifikan ya udah, gitu aja, dibiarkan aja gitu. Ada juga dosen-dosen yang tapi sedikit ya. Saya termasuk yang bisa ya, bisa enggak. Ada sedikit mengatakan kontrol dijelaskan juga. Itu sedikit, paling 5% dosen seperti itu. Nah, sehingga mahasiswa ini tentu saya bikin skripsi itu berdasarkan aliran yang terbanyak di IBS ini Pak Kuntoro. Terbanyak lah pro kontrol itu nggak usah dianalisis lah ya, nggak usah dibikin teorinya lah, nggak usah bikin metodologinya lah gitu ya. Nah, itu dicantumkan aja, tapi dari mana datangnya ya usah itulah, penting kan fokusnya penting aja. Nah, itu Pak Kuntoro. Jadi ya mungkin Pak Kuntoro belum tahu dia aliran dosen di sini di IBS ini. Jadi itu. Nah, di mahasiswa termasuk itu dia pengen lihat yang dominan itu ya, dominan. Tapi kalau Pak Turo pengen sampaikan nanti dijelaskan aja nanti Mbak Dianti di analisis di bab 4 itu kenapa level itu sebagai berkontrol tidak berpengaruh pada saat bukan sebelum COVID dan pengaruh pada saat COVID. Tadi itu alasan tadi itu ya. Itu fakta semua seperti itulah. Dan juga Lucaturi sama seperti itu. Dan juga membangun hipotesis harus berdasarkan Lucaturi. Jadi kalau keterima kuat, apapun penguji nggak sampaikan, kamu bisa melakukan menjawab dengan baik ya. Tapi kalau mahasiswanya lemah ya, teorinya, jadi semua mau dosen itu diikuti semua itu ya, ikuti semua. Jadi itu Mbak Vina. Jadi mahasiswa itu, saya terus terang aja kalau saya sebagai penguji yang itu ya, yang nggak punya berilmu, yang tidak berilmu, bisa aja saya mempengaruhi skripsi mahasiswa. Saking mahasiswa itu takut sama dosennya. Ya. Jadi saking dia nggak fundamental, lemah ini. Jadi kadang dosen hanya menguji, apalagi dosennya menguji tapi dia nggak tahu, itu repot tuh kasihan mahasiswanya. Iya karena juga, waduh kasihan itu. Jadi itu yang terjadi di IBS itu ya. Maka saya kalau nguji kompre itu nggak mau saya perbaiki langsung aja. Ngapain nguji-nguji ya? Nguji-nguji nggak ada gunanya, pasti mahasiswa nggak saya jawab juga itu ya. Saya perbaiki aja, aku perbaiki ini ya, perbaiki ini lah buku segala macamnya. Jadi terima kasih Mbak Lidiana, nanti kita pertimbangkan gitu ya penjelasan konsep sebenarnya dari Pak Untoro yang referensi itu kan kita jawab nanti di dalam skripsi mahasiswa, karena skripsi mahasiswa itu tidak hanya kerja mahasiswa juga, jadi kerja kolaborasi antara dosen sama mahasiswanya, dosen bimbing sama mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu merasa nggak bisa jawab, itu dosen bimbing berhak juga membantu mahasiswa karena kolaborasi ya. Jadi nggak bisa juga biarkan mahasiswa bimbingan saya nggak bisa jawab, bisa bantu kerjanya. Ya, itu karena itu sebenarnya kerja berdua. Makanya kalau mereka bikin masuk jurnal itu wajib hukumnya mencantumkan nama bimbing ya, Indrawati ya. Di jurnal wajib, karena bagaimanapun bimbing itu siapa ya, itu kontrol dari mereka nggak tahu apa-apa jadi tahu ya. Gitu. Jangan dilihat ini kerja mahasiswa semata ya. Itu kontrol. Jadi nanti kita akan perbaiki ya. Karena kita sadar sama dia akan perbaiki, kan kita itu lagi kita dengan argumentasi teori ya, mudah-mudahan lebih baik. Tapi terus terang aja Pak Untoro, waktu pertama dia menghadap saya Green Konting, saya langsung mendukung ya. Kenapa? Itu masih jarang dibuat di Indonesia, mendukung. Dan saya pikir kalau Konting fokus Green Konting, nanti perlu kontrol lain gitu ya. Itu maka saya ini kalau itu nanti mungkin semacam jurnal nanti ya, kayak si punya Indiati. Jadi bagus ini Pak. Ya perbaiki, dan juga nanti pengukuran juga mungkin alternatif yang presentasi, alternatif itu juga dipakai itu. Kalau alternatif presentasi guna hasilnya, kalau alternatif angka-angka guna hasilnya. Jadi kalau presentasi sama hasil itu relatif, itu pasti nggak bisa diganti lah. Sama aja presentasi sama angka itu kan sama. Gitu. Ya kan lihat variasinya itu ya. Jadi nggak ada masalah sih. Disajikan. Yang penting di bab 2 itu dikatakan kenapa pakai presentasi bukan angka magnitude-nya dipakai itu. Itu Pak Untoro, terima kasih banyak Pak Untoro atas itunya, dan di IT terima kasih juga kamu setelah milih saya sebagai pembimbing kamu ya, sehingga nggak hanya kamu belajar, saya juga belajar juga ya, belajar. Jadi topik-topik baru. Terima kasih juga Pak Sparta. Ya, terima kasih banyak Pak Untoro, itu aja disampaikan. Baik,
Ya. Baik. Terima kasih Pak Sparta. Ya. Bu keluarga apa ya? Bu Vina. Lidiana. Bu Vina aja panggil Pak. Vina Panduwinata Pak. Ingat aja itu. Penyanyi Pak. Penyanyi. Sufina, Sabrina. Iya. Sabrina. Agak repot. Saya waktu baru ingat si Vina bingung. Lidiana Sufina, Lididai kan. Ada film Sabrina tuh bagus banget tuh ya, film Eropa itu yang main di Catkir. Bagus itu, saya suka nonton. Oke, jangan kemana-mana, kembali ke itu laptop. Saya kira terima kasih Mbak Yanti ya, terima kasih Mbak Yanti ya. Jadi saya kira Mbak Yanti lift dulu ya, kita untuk rapat memutuskan sampai lolos atau enggak. Pesanan mau lolos atau enggak Mbak? Lolos dong Pak. Kalau pilih Pak. Nggak malu-malu ya. Udah, kamu pergi dulu ya, lift dulu ya. Ya, tunggu ya.